ini kita akan membahas mengenai hakikat pembelajaran dalam pendidikan agama Kristen. Tetapi bukan hanya sisi dari pendidikan agama Kristen saja, tapi juga kita akan membahas secara umumnya seperti definisi perencanaan, terus apa sih fungsi belajar atau apa tuh pengertian belajar dan lain sebagainya. Jadi materi hari ini agak cukup banyak nih teman-teman, jadi nanti disimak ya. Kita akan masuk ke dalam topik yang pertama, yaitu definisi perencanaan pembelajaran. Topik yang pertama yaitu apa itu perencanaan pembelajaran. Perencanaan pembelajaran adalah suatu proses sistematis yang dilakukan oleh pendidik untuk merancang berbagai aspek kegiatan belajar mengajar sehingga tujuan dari pendidikan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Perencanaan juga meliputi pemilihan strategi, metode, sumber belajar, serta evaluasi yang tepat untuk suatu kegiatan belajar dan mengajar di dalam kelas maupun di dalam suatu tempat pembelajaran. Nah teman-teman, kalau yang tadi adalah definisi atau pengertian dari perencanaan pembelajaran secara umumnya. Kalau kita lihat dari konteks pendidikan agama Kristen, perencanaan pembelajaran tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan agama, tetapi juga untuk pembentukan karakter dan iman Kristiani peserta didik. Jadi, pengajar memiliki tanggung jawab untuk bukan hanya sekedar ilmu pengetahuan saja, tetapi bagaimana peserta didik dapat mengubah karakter atau pembentukan karakter dan iman Kristiani dari peserta didik itu terus meningkat dan bertumbuh dalam kehidupan mereka. Bahkan perencanaan pembelajaran PAK juga harus berdasarkan pada Alkitab. Sumbernya itu hanya kepada Alkitab yang mencangkup pemahaman akan iman, moralitas, dan menjadi alat untuk membentuk sikap hidup yang sesuai dengan ajaran Kristus dalam kehidupannya sehari-hari. Jadi ini adalah definisi atau konteks dalam pendidikan agama Kristen mengenai perencanaan pembelajaran. Kita akan masuk ke topik yang kedua mengenai fungsi dari perencanaan pembelajaran dalam konteks pendidikan agama Kristen. Perencanaan pembelajaran berfungsi untuk memastikan bahwa kegiatan pembelajaran berjalan secara efektif dan efisien dengan menentukan tujuan pembelajaran yang berfokus pada transformasi rohani dan perilaku Kristen. Memilih metode pembelajaran yang relevan dan interaktif untuk membentuk pemahaman secara teologis, merancang evaluasi untuk menilai pertumbuhan iman dan pemahaman peserta didik terhadap ajaran Kristen. Jadi ini adalah fungsinya, ada beberapa. Yang pertama memastikan bahwa kegiatan berjalan secara efektif dan efisien. Yang kedua menentukan tujuan pembelajaran yang berfokus pada transformasi rohani dan perilaku Kristen. Yang ketiga memilih metode pembelajaran yang relevan dan interaktif untuk membentuk pemahaman teologis peserta didik. Dan yang terakhir, yang keempat ialah merancang evaluasi untuk menilai pertumbuhan iman dan pemahaman peserta didik terhadap ajaran Kristen. Ya teman-teman, kita akan masuk ke topik yang ketiga mengenai langkah-langkah perencanaan proses pembelajaran dalam pendidikan agama Kristen. Bagaimana seorang pendidik dapat menentukan atau membuat suatu perencanaan. Yang harus diperhatikan ialah yang pertama yang harus diperhatikan yaitu analisis kurikulum meninjau standar kompetensi yang ditetapkan oleh kurikulum pendidikan agama Kristen. Jadi seorang pendidik harus melihat dulu standar atau penilaian standar dari kompetensi kurikulum tersebut itu apa. Biasanya setiap kurikulum itu berfokus kepada mencangkup pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Seperti yang sering didengar atau mungkin tidak asing bagi pendidik ialah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Jadi 3 hal ini yang harus diperhatikan sebelum kita merencanakan pembelajaran. Apa sih standar yang dibutuhkan dari kurikulum tersebut? Yang kedua yaitu penetapan tujuan pembelajaran. Jadi, seorang pendidik harus menentukan apa yang ingin dicapai dalam setiap sesi atau pertemuan.
seperti pemahaman tentang kasih Tuhan, kemampuan penerapan ajaran Yesus, dan keterampilan dalam berdoa dan melayani. Jadi setiap pertemuan, setiap sesi, atau setiap kelas dimulai itu seorang guru harus sudah memiliki atau sudah mempunyai tujuan dari pembelajaran hari ini mau belajar apa, mengenai apa, dan apa yang harus mereka lakukan atau peserta didik lakukan, seperti itu. Nah, yang selanjutnya mengenai langkah-langkah dalam proses perencanaan pembelajaran itu, yaitu memilih metode mengajar. Ada beberapa metode yang dapat digunakan dalam pendidikan agama Kristen. Yang pertama, biasanya cenderung menggunakan ceramah untuk memberikan pemahaman dalam sisi teologis. Yang kedua, itu ada diskusi kelompok, itu untuk membahas isu-isu moral dan sosial. Yang ketiga, ada studi kasus, yang biasanya ini anak-anak itu akan lebih mudah mengerti ketika diberikan contoh atau aplikasi prinsip Alkitab dalam situasi nyata. Yang keempat, itu drama atau role play, di mana nanti peserta didik akan bermain drama di dalam suatu pertemuan untuk mereka dapat memahami gitu. Oh, ternyata yang diajarkan seperti ini. Biasanya peserta didik juga lebih mudah memahami ketika mereka langsung melakukan atau mempraktekannya. Nah, yang selanjutnya yaitu penyusunan media pembelajaran. Memanfaatkan media seperti video rohani, musik pujian, gambar, atau bahan visual lainnya. Biasanya itu seringnya dilakukan oleh guru-guru sekolah minggu, di mana biasanya mereka menggunakan media seperti televisi dan lain sebagainya untuk pembelajaran. Yang selanjutnya yaitu rancangan evaluasi. Merancang alat penilaian seperti ujian presentasi atau refleksi pribadi yang berfungsi untuk mengukur pemahaman siswa terhadap ajaran Kristen. Jadi biasanya ini mungkin akan dilakukan setelah pembelajaran, misalnya dalam 1 minggu, mungkin seminggu sekali dilakukan untuk mengevaluasi apakah peserta didik itu dapat memahami setiap apa yang disampaikan oleh pendidik gitu. Lalu teman-teman, apa sih pengertian dari belajar? Ya, belajar itu adalah merupakan aktivitas ke arah perubahan tingkah laku melalui interaktif aktif individu terhadap lingkungan atau pengalaman. Jadi belajar ini gak hanya mengenai sekedar tahu, tapi adanya sebuah perubahan tingkah laku dari seorang yang sedang belajar. Jadi kalau misalnya kalian belajar tapi tidak ada yang berubah dalam diri kalian, berarti kalian belum cukup namanya belajar. Teman-teman, tadi kita sudah melihat bagaimana definisi perencanaan pembelajaran. Lalu sebenarnya apa itu pengertian dari pembelajaran? Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik serta sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Jadi adanya interaksi antara peserta didik dan pendidik itu yang disebut dengan pembelajaran, yang dimana itu dilakukan dari lingkungan belajar. Lalu, apa faktor-faktor yang mempengaruhi proses dan hasil belajar pembelajaran atau belajar dan pembelajaran? Yang pertama itu ada dari faktor guru, yang kedua ada dari faktor siswa, yang ketiga ada dari tujuan, yang keempat ada dari faktor materi, yang kelima ada dari instrumental, yang keenam ada dari lingkungan. Jadi nanti kita akan membahas mengenai satu persatu mengenai faktor-faktor yang disebabkan oleh guru, siswa, tujuan, materi, instrumental, dan lingkungan. Yang pertama ialah faktor guru. Guru adalah sumber atau peran yang paling utama dalam pembelajaran. Ada 2 aspek utama dari faktor guru. Yang pertama ialah dalam kondisi fisik. Nah, kondisi fisik ini meliputi kesehatan fisik guru. Mengapa kesehatan fisik guru mempengaruhi? Karena
Guru yang sehat akan lebih berenergi dan dapat menjelaskan dengan baik dan berinteraksi secara optimal dibanding guru yang kurang sehat secara fisiknya. Yang kedua ialah fungsi dari indera. Ini masih dalam topik kondisi fisiknya, di mana seperti penglihatan dan pendengaran juga berpengaruh. Guru yang kurang optimal dalam inderanya mungkin akan kesulitan memberi instruksi atau melihat respon dari peserta didik. Nah, faktor guru yang kedua itu ialah kondisi psikis. Seperti suasana hati dan emosi, guru misalnya sedang stres, lelah, atau bahagia, itu dapat mempengaruhi suasana kelas atau suasana pembelajaran terjadi. Yang kedua itu kompetensi profesional, seperti pengetahuan materi, kemampuan mengajar, kepribadian yang teladan, dan keterampilan sosial sangat menentukan dalam proses keberhasilan pembelajaran. Yang terakhir ialah guru yang kompeten akan mampu membuat suasana belajar jadi aktif, menarik, dan bermakna oleh peserta didik. Nah, ada juga faktor siswa. Faktor siswa itu ada dua. Yang pertama itu melihat dari kondisi fisik. Kesehatan tubuh menentukan energi dan kemampuan fokus dalam belajar. Yang kedua itu fungsi indera juga seperti mata dan telinga yang baik membantu siswa lebih mudah menerima informasi. Mengapa kondisi fisik ini penting? Karena ketika kesehatan tubuh dari seorang peserta didik itu kurang atau menurun, biasanya akan sulit fokus. Seperti kita contohnya misalnya ketika kita lagi sakit, pasti akan sulit fokus untuk mendengar atau mengerti, memahami bagaimana guru itu menjelaskan. Yang kedua, mata dan telinga kita itu sangat digunakan atau sangat berfungsi saat kita mendengar atau melakukan suatu pembelajaran. Jadi ketika siswa memiliki kekurangan dalam mata dan telinganya akan sangat susah dalam menerima suatu informasi atau pembelajaran. Nah, faktor yang kedua dalam proses pembelajaran dari siswa yang kedua ialah kondisi psikis. Bagaimana bakat, kemampuan alami yang membuat siswa lebih cepat menguasai hal tertentu. Lalu juga dipengaruhi oleh minat, bagaimana ketertarikan pada pelajaran membuat siswa lebih bersemangat. Yang ketiga ialah motivasi, dorongan dalam diri siswa untuk belajar. Yang keempat ialah kemampuan berpikir, tingkat kecerdasan dan daya tangkap. Yang kelima itu keadaan emosi. Jadi jika siswa sedang sedih, tertekan atau cemas, biasanya fokus belajarnya akan menurun atau berkurang atau bahkan mungkin nggak fokus sama sekali. Yang ketiga adalah tujuan. Faktor dari tujuan itu harus jelas agar pembelajaran itu tidak berjalan tanpa arah. Nah, hal yang perlu diperhatikan dalam tujuan pembelajaran itu yang pertama adalah kejelasan tujuan. Siswa harus perlu tahu apa yang akan ingin dicapai. Jadi ketika suatu pembelajaran yang dia terima, dia harus tahu apa sih yang sebenarnya tujuan atau pencapaian yang harus diperoleh dari setiap mata pelajaran tersebut. Yang kedua ialah urgensi tujuan. Tujuan harus relevan dan penting untuk dicapai. Yang ketiga, tingkat kesulitan. Tujuan itu tidak boleh terlalu tinggi ataupun terlalu mudah. Harus disesuaikan dengan kemampuan siswa. Jadi ketika kita memiliki suatu tujuan, jangan yang terlalu tinggi, yang berangan-angan seakan-akan siswa itu dapat mencapainya, tetapi tujuan itu harus dapat dicapai oleh siswa tersebut. Dalam arti, kita harus mengetahui apa kemampuan dari mereka. Yang keempat adalah kesesuaian perkembangan siswa. Tujuan itu harus cocok dengan usia, tahap kognitif, dan perkembangan moral siswa. Jadi, kita harus menyesuaikan apa yang bisa mereka lakukan. Contohnya ketika kita mengajar TK, itu kan pasti biasanya belajar membaca menulis. Jangan kita membuat menjadi mereka disuruh berkhotbah. Itu kan tidak masuk dalam
perkembangan. Nah, yang selanjutnya ialah faktor yang keempat, yaitu mengenai materi pembelajaran. Materi adalah isi atau bahan yang dipelajari. Materi yang baik itu harus pertama jelas, disusun secara runtun dan mudah dipahami. Yang kedua ialah menarik, disampaikan dengan cara yang menyenangkan, relevan, dan relate dengan kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, sistematis. Materi tersusun dari yang mudah ke sulit, dari yang sederhana ke kompleks. Yang keempat, jenis materi. Materi bisa berupa fakta, konsep, prinsip, nilai, atau keterampilan. Jenis ini menentukan metode mengajar yang digunakan. Yang kelima, ada faktor instrumen, sarana, dan media pembelajaran. Nah, mengapa diperlukan? Karena faktor instrumen ini sangat penting sebenarnya dalam pembelajaran. Contohnya seperti buku pelajaran, proyektor atau media pembelajaran seperti LCD, terus media visual, alat belajar, alat peraga, dan lain sebagainya. Jadi, instrumen itu harus lengkap, tidak boleh kurang atau tidak ada kerusakan dalam setiap medianya agar pembelajaran dapat terlaksana dengan baik dan benar. Yang keenam adalah faktor lingkungan. Faktor lingkungan itu juga terdiri dari dua jenis. Yang pertama, lingkungan secara fisik itu contohnya seperti suhu kelas. Jika yang terlalu panas atau terlalu dingin akan sangat mempengaruhi konsentrasi siswa. Yang kedua, pencahayaan. Yang ketiga, kebersihan ruang kelas. Nah, ruang belajar yang nyaman akan membuat proses belajar lebih efektif. Jadi, beberapa hal yang di atas itu perlu diperhatikan dalam suatu proses pembelajaran. Yang kedua itu dari lingkungan sosial, seperti hubungan antara siswa, hubungan antara siswa dengan guru, hubungan siswa dengan lingkungan sekitar, itu juga sangat mempengaruhi dari proses pembelajaran. Jadi, keberhasilan belajar itu ditentukan oleh guru, siswa, tujuan, sarana, dan lingkungan. 6 faktor ini harus saling mendukung agar pembelajaran lebih berjalan efektif, terutama dalam konteks pendidikan agama Kristen yang menekankan tentang karakter dan iman Kristen dalam peserta didik. Nah, jenis dari tujuan pembelajaran yang pertama itu adalah tujuan kulikuler atau standar kompetensi. Yang kedua ada tujuan pembelajaran umum atau kompetensi dasar. Yang ketiga adalah tujuan pembelajaran khusus atau indikator. Itu biasanya bisa kita lihat di setiap kita pengambilan rapot atau pengambilan hasil nilai ujian. Nah, topik selanjutnya mengenai ranah-ranah perilaku dalam pembelajaran. Yang pertama ialah ada ranah kognitif atau pengetahuan berhubungan dengan kemampuan berpikir seperti mengingat, memahami, menganalisis, dan memecahkan masalah. Yang kedua ada ranah afektif, yaitu mengenai sikap yang berkaitan dengan nilai, perasaan, kemauan, dan sikap setiap peserta didik. Nah, yang terakhir ada ranah psikomotorik atau keterampilan, yaitu yang berkaitan dengan gerakan, tindakan, dan kemampuan melakukan suatu aktivitas. Jadi ini adalah suatu bentuk perencanaan pembelajaran. Jadi tadi di situ sudah menjelaskan tentang fungsinya, tujuannya, terus apa itu perencanaan pembelajaran, apa itu pembelajaran, dan lain sebagainya. Teman-teman, ini sudah cukup kompleks materinya, sudah cukup banyak. Mungkin ada beberapa yang sudah memahami atau ada yang masih bingung, tapi kiranya setiap materi yang sudah saya sampaikan dapat kalian pahami dan kalian terima dengan baik. Mungkin sekian dari saya materi hari ini. Terima kasih sudah menonton, setia dalam menonton setiap konten-konten saya. Saya akhiri setiap pertemuan kita dengan shalom, selamat berjuang.